Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Sekarang kita akan mengatur heading, pengaturan heading ya. Kenapa sih kita kok butuh pengaturan heading? Yang pertama, supaya ketika membuat daftar isi bisa dilakukan secara otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mencari pokok bahasan tertentu atau bab tertentu atau subbab tertentu bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus scroll satu persatu untuk mencari bagian yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk pengaturan heading yang pertama kita harus tampilkan dulu ya, ini view, ini navigation pane. Ya, ini navigation pane ini nanti akan menunjukkan bagaimana posisi heading dari judul bab atau subbab. Ini ya, jadi view navigation pane ini kita klik. Nah, ini karena kita belum punya heading, maka ini isinya masih kosong. Yang pertama, kita akan pengaturan heading untuk ini, halaman judul. Kita setting dulu halaman judul ini ya. Nantinya halaman judul ini dia biasanya atau judul bab atau judul konten tiap halaman ini biasanya dinyatakan dengan tebal ya, dinyatakan dengan bold, kemudian ukurannya juga lebih besar. Misalkan ukurannya 14 ya, dia lebih besar atau mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan. Nah, halaman judul, kemudian halaman ini pernyataan originalitas ya, halaman persetujuan dan seterusnya, dan judul bab biasanya dia ada paling atas dan menempati heading 1. Nih, nah kita coba ya. Ini halaman judul, ini kita blok ya. Kemudian caranya ini home, diklik home. Nah, di sini bagian home ini ada style. Nah, dalam style ini ada heading 1, heading 2. Kalau misalkan tidak muncul atau tidak kelihatan bisa diklik ini. Nah, dicari. Nah, ini heading 1. Kita klik. Nah, ternyata akibat kita mengatur heading pada judul ini, settingannya berubah ya. Kita atur fontnya menggunakan Times New Roman ya, ukurannya misal 14 ya, kemudian warnanya hitam, ini automatic atau hitam, kemudian dia bold ya, tebal, lalu biasanya dia diletakkan di tengah. Kemudian ini di bagian paragraf ini kita lihat kan tadi atau sebelumnya jarak baris atau spasi kita setting sama dengan 2. Dari sini text boundary kita lihat ternyata di atas judul halaman ini ya, halaman judul ini kok ada jarak yang seharusnya tidak boleh ada jarak antara tulisan dengan text boundary yang bagian atas. Bagaimana cara menghilangkannya? Sama ya, ini paragraf, kita klik ini. Nah, ini yang menyebabkan remove space before paragraph. Ketika kita mengatur spasi, ini tidak boleh ada ya. Jadi kalau ada kata remove ini ya, maka ini diklik. Nah, ini begitu juga yang bagian bawah. Ini juga diklik karena kalau tidak ada tambahan jarak selain dari jarak atau spasi yang sudah kita tentukan. Nah, ini kita sudah punya halaman judul. Nah, betapa ribetnya kita mengatur heading ini tadi, sedangkan untuk yang lain masih banyak. Nah, supaya lebih mudah, maka settingan tadi tinggal kita copy saja. Yang di copy hanya settingannya. Lihat, begitu halaman judul ini dia jadi heading ya, maka lihat di bagian navigation pane ini. Nah, ini sudah ada halaman judul tertulis. Nah, sekarang ini kita blok, kita copy settingannya. Caranya bagaimana? Di bagian home ini ada
Ini ya. Nah, ini yang bentuknya seperti kuas. Ini kita klik ya. Kemudian jadi ini diblok dulu ya. Kita klik ini ibaratnya di copy. Yang di copy itu hanya settingannya saja. Kemudian ini masih tandanya harus tanda kuas ya. Letakkan di sini sampai dia berubah menjadi panah kanan di dekat sini. Kemudian diklik. Nah, ini settingannya sudah langsung dikopikan. Nah, ini lihat ya. Nah, ini sudah ada. Untuk yang lain sama. Ini dalam keadaan di blok. Ini form painter. Kita cari yang berikutnya. Ini halaman persetujuan. Nah, ini di copy lagi. Ini. Nah, ini. Nih. Ini kata pengantar. Ini halaman pernyataan publikasi. Ini abstrak. Ini daftar isi. Nah, cepat kan? Kita tinggal copy saja. Ini daftar tabel. Copy. Ini daftar gambar. Ini daftar lampiran. Kemudian berikutnya, nah sekarang untuk bagian judul bab ya, judul bab dengan konten di dalamnya ini biasanya ada jaraknya misalkan nih, jadi ada 2 ini jaraknya ya. Nah, ada 2 spasi tergantung ke permintaan ya, bisa seperti ini atau seperti ini ya, tergantung permintaan. Nah, ini jaraknya saya beri jarak 1 garis kosong. Nih, begitu juga dengan bab 2. Nih, kemudian ada bab 3, ada bab 4, lalu ada bab 5. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1. Nah, sama bab 1 nanti dia akan menjadi heading 1. Nah, tapi ingat, tampilan bab 1 judul bab ini dia tidak sejajar seperti ini. Tulisan bab 1-nya di atas, pendahuluannya di bawah. Dan untuk membuat pendahuluannya di bawah tidak boleh ditekan enter. Ya, karena kalau ditekan enter itu dianggap beda paragraf. Nanti di daftar isinya antara bab 1 sama kata pendahuluan dia juga akan ada di baris yang terpisah. Supaya tidak seperti itu, maka ini diklik ya. Ini tetap ada jaraknya 1 spasi. Kita menurunkan pendahuluan ini tidak dengan enter, tapi dengan tombol shift ditekan, nggak usah dilepas, diikuti dengan tombol enter. Nah, seperti ini. Yang di sini juga sama. Ini shift enter. Bab 2, bab 3 juga sama. Shift enter. Bab 4 juga sama. Shift enter. Bab 5 juga shift enter. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita atur. Bab 1 ini dia menggunakan settingan sebagai heading 1, sama seperti daftar gambar, daftar lampiran. Apakah kita perlu setting ulang dari awal untuk nyeting ini jadi heading 1, ataukah bisa kita copy dari sebelumnya? Kita coba kita copy dari sebelumnya. Ini misalkan daftar lampiran, ini kita blok seperti tadi, kita pakai tanda format painter ini ya.
Ini kita klik, kita ke bab 1, ini tandanya letakkan panahnya sampai ke kanan ya. Ini kalau di sini kan tandanya seperti kuas cat ya. Jadi taruh di sebelah kirinya sampai arah panahnya ke kanan, klik tahan, lalu arahkan sampai ke pendahuluan. Nah, ini ya. Jadi klik tahan karena 2 baris ya, klik tahan lalu geser ke baris berikutnya, yaitu ke kata pendahuluan. Nih, sama. Ini juga gitu. Ini di copy untuk bab 2. Ya. Klik tahan, geser. Nah, ini juga di bab 3, klik tahan, geser. Kemudian bab 4, klik tahan, geser. Lalu bab 5, ini copy karena ini masih ngeblok ya. Nah, yang di sini masih ngeblok sehingga di copy ya. Ini klik. Nah, ini sudah untuk judul. Ini kan, nah ini kalau 100%. Nah, seperti ini ya. Misal nanti yang diinginkan, oh ternyata judul bab ini antara bab dengan pendahuluan ini jaraknya enggak 2, misalkan yang diinginkan jaraknya anggap saja 1,5, maka caranya gampang. Letakkan kursornya di nomor babnya, kemudian ini spasinya diganti 1,5 seperti ini ya. Tapi kalau tidak ya sudah seperti ini saja ya. Jadi ini cara untuk copy judul masing-masing bab ya, supaya lebih mudah tidak setting satu-satu untuk membuat jadi heading. Saya rasa seperti sekian dulu ya materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.